Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi jumpa di tutorial pembelajaran aplikasi. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan cara pembuatan database melalui CMD. Oke, jadi di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mempraktekkan bahasa ataupun perintah-perintah SQL di dalam database melalui CMD. Nah, kalau di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa perintah dasar dari SQL untuk membuat database. Yang pertama yaitu bahasa DDL atau Data Definition Language. Nah, ini juga sudah kita praktekkan di video tutorial sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat, bisa ditonton melalui link videonya. Saya akan sertakan di deskripsi video ini. Terus yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language. Di dalam bahasa DML ada beberapa perintah dasar. Yang pertama yaitu insert, yang kedua select, yang ketiga update, dan yang keempat ada delete. Nah, ini di perintah insert dan select itu saya juga sudah membahas di video tutorial sebelumnya. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan membahas perintah update dan delete. Jadi silakan teman-teman tonton di video sebelumnya kalau teman-teman mau mengikuti mulai dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir terkait di materi cara membuat database menggunakan perintah SQL melalui CMD. Oke. Nah, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana mengupdate tabel ataupun data di dalam database melalui perintah-perintah SQL di dalam CMD. Oke, nah jadi ini saya sudah buka CMD. Jadi di contoh pembahasan di tutorial sebelumnya kita sudah membuat database medical checkup dan membuat satu tabel yaitu tabel pasien. Di sini juga saya sudah mempraktekkan bagaimana cara menginsert ataupun menginput data ke dalam tabel dengan menggunakan perintah insert tadi ya. Nah, di sini sudah ada di dalam tabel pasien itu sudah ada dua data yang saya sudah input. Ini saya tampilkan dengan menggunakan perintah select ya. Jadi sudah ada dua perintah di dalam DML yang saya sudah praktekkan di video tutorial sebelumnya, yaitu perintah insert dan perintah select. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana cara mengupdate data atau memperbaharui data di dalam tabel. Contoh ini di dalam tabel pasien, saya akan memperbaharui data atau saya akan mengedit data dari salah satu data pasien. Contoh ini pasien, nomor pasien 001 atas nama Ratna, jenis kelamin perempuan, umur 34 dan alamatnya Makassar. Itu saya akan update datanya ya. Yang dulu alamatnya Makassar, sekarang dia berpindah alamat contohnya. Begitupun dengan umur ya, bisa kita update. Oke. Nah, perintahnya seperti apa? Jadi perintahnya kita menggunakan perintah update. Nah, jadi seperti ini perintah untuk mengupdate ya. Jadi ini adalah perintah dasar update. Nama tabelnya apa? Di sini nama tabel saya yaitu tabel pasien ya. Tabel pasien, set, umur. Jadi yang saya mau perbaharui datanya di sini umurnya yang tadinya 34 itu kita update menjadi 35. Begitupun dengan alamatnya yang dulunya Makassar, sekarang saya rubah menjadi Sulawesi Selatan. Where, jadi ini adalah memberikan kondisi di mana nomor pasien yang ingin kita rubah datanya
yaitu umur dan alamatnya adalah pasien 001. Oke. Nah, jangan lupa ditutup dengan titik koma ya, seperti itu. Oke, saya coba enter. Nah, di sini ada pesan query oke ya. Artinya kalau ada pesan seperti itu, ini menandakan bahwa query ataupun perintah yang kita tulis ini itu sudah berhasil dan merubah satu row data ya. Oke, coba kita lihat perubahan datanya. Kita tampilkan kembali data di dalam tabel pasien dengan menggunakan perintah select. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang tadinya data dari nama pasien Ratna yang tadinya di sini umurnya 34 sekarang berubah menjadi 35 dan alamat asalnya itu Makassar sekarang berubah menjadi Sulawesi Selatan. Oke, jadi itu adalah perintah untuk update ataupun memperbaharui data di dalam tabel yang ada di database kita. Oke. Nah, perintah selanjutnya yang ada di dalam DML yaitu perintah delete. Perintah delete ini adalah fungsinya untuk menghapus data di dalam tabel yang ada di database kita. Jadi bisa kita menghapus data dengan menggunakan perintah delete tersebut. Contoh, ini pasien 002 saya mau hapus datanya di database saya. Berarti saya menggunakan perintah delete. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintah query dari delete untuk menghapus data di dalam tabel. Jadi perintahnya adalah delete from nama tabelnya yaitu tabel pasien, di mana kondisi yang saya berikan yaitu nomor pasien. Jadi saya melakukan penghapusan data berdasarkan nomor pasien, di mana nomor pasien yang saya ingin hapus yaitu P002. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa kenapa di sini kita menggunakan kondisi ataupun klausa nomor pasien. Sebenarnya bisa ya field-field yang lain. Artinya kita bisa menghapus data berdasarkan nama-nama field yang lain. Cuma saya di sini menggunakan nomor pasien. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan nama pasien bisa saja contoh Markus. Nah, kalau ada 5 data pasien di sini namanya sama-sama Markus, berarti semua data itu akan terhapus. Nah, jadi disarankan dengan menggunakan kondisi menggunakan field yang dijadikan primary key atau yang unik. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita enter. Nah, di sini ada lagi pesan bahwa query oke. Satu row itu melakukan perubahan. Jadi ini pesannya bahwa kita melakukan penghapusan dengan sukses. Coba kita kembali tampilkan datanya, apakah data di dalam tabel pasien ini datanya Markus sudah tidak ada atau masih ada. Nah, jadi di sini kalau kita lihat isi dari tabel pasien tinggal satu ya. Yang tadinya ada 2 data nama pasien atas nama Ratna dan Markus. Sekarang tinggal pasien atas nama Ratna. Jadi pasien atas nama Markus itu sudah tidak ada di dalam tabel kita karena kita sudah hapus tadi, yaitu P002 ya, ini. Nah, seperti itulah bentuk query ataupun perintah delete untuk menghapus data di dalam database kita melalui CMD. Oke, jadi ada 2 perintah yang saya praktekkan pada tutorial kali ini.
yaitu yang pertama untuk memperbaharui data dengan menggunakan perintah update. Perintahnya kurang lebih seperti ini kalau teman-teman lihat. Dan yang kedua yaitu perintah delete, yaitu untuk menghapus data. Query-nya ataupun perintah seperti ini ya. Nah, jadi seperti itulah contoh menggunakan perintah update dan delete di dalam pembuatan ataupun manajemen database melalui command prompt atau CMD. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial pembelajaran berikutnya.